Hai Smart People, kembali lagi di TikTok dari Tugu Insurance. Apa kabar nih Smart People? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Bersama aku, Ataya Hasya, yang akan memandu TikTok kita kali ini. Dan kali ini kita akan bahas dan juga ngobrol-ngobrol seputar dunia otomotif nih Smart People. Dan kita akan kedatangan seorang content creator otomotif untuk TikTok kita hari ini, yaitu Mas Dendi Mas dari Bubur Ayam Racer. Selain Mas Dimas yang keren banget ini, kita juga akan ditemenin sama expertnya T-Drive dari Teguh Insurance, yaitu ada Mas Hafiz Dwi Sapta. Pastinya bakal seru banget nih topik obrolannya. Jadi ikutin sampai selesai ya Smart People. Hai Mas Hafiz sama Mas Dimas. Halo, 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 selamat sore. Halo, Mbak ya, sore. sore Apa kabar? Mbak. Baik, apa kabar di sana, Mbak? Baik, Oh iya, Alhamdulillah. boleh disapa dulu nih teman-teman Smart People yang udah join. Halo, Selamat halo sore teman-teman Smart People. teman-teman Apa Smart kabar? Apa People semua. kabar? Gimana sore Hmm. harinya? Pasti udah nggak sabar pada mau weekend kayaknya ya. Hari ini Jumat, Iya, besok iya. Sabtu Minggu pasti udah pada punya planning masing-masing Ah, kayaknya nih. buat Mas Dimas sama Mas Hafiz, thank you banget udah mau join dan nemenin Smart People ngobrol-ngobrol hari ini ya. Sama-sama. Terima Oke. kasih sudah diajak ngobrol-ngobrol sore ini. Oke. Oh, kalau boleh tahu, Mas Dimas sama Mas Hafiz nih kesibukannya sekarang apa ya? Nah, aku dulu atau Mas Haris dulu nih yang jawab nih? Ah, boleh Mas Dimas dulu, habis itu Mas Hafiz. Aku masih sibuk, alhamdulillah masih sibuk bikin konten, ya kan, tentang dunia Mm-mm. otomotif, mostly motoran. Kemarin baru pulang Oh, dari sirkuit Pertamina Mandalika, nonton wow. MotoGP. Asik banget. Kalau Mas Hafiz gimana? Oh, Kesibukan kita ya, khususnya saya ya untuk memastikan aktivitas cabang berjalan dengan baik. Jadi seperti itu. Wah, deket nih Mas kantornya. oke. Saya juga di Pondok Indah nih kantornya. Ah, Wah, boleh Jadi dong Mas, nanti jadi kapan-kapan. tetanggaan kayaknya. Saya mampir ya. oke. Aku pengen tanya deh ke Mas Dimas dulu nih. Sebagai seorang content creator itu, penasaran banget deh, apa sih yang melatar belakangi Mas Dimas untuk Hmm, menjadi content creator? yang melatar belakangi menjadi content creator, wah, kayaknya banyak deh sih alasannya. Karena emang sebelumnya aku sendiri suka bikin video gitu kan. Mm-mm. Emang suka bikin video, suka foto, terus emang udah suka sama otomotif. Jadi Mm-mm. aku mikir kayaknya dua hobi ini kayaknya kalau digabung seru nih gitu. Eh, jadi emang awalnya sih cuma iseng-iseng bikin gitu kan, mencoba terinspirasi lah dari video-video di luar sana. Alhamdulillah keterusan sampai sekarang. Menurut Mas Dimas nih, dari pengalaman berkendara yang udah banyak itu, Mas Dimas kan pasti udah sering banget ya riding atau uh, pergi-pergi keluar kota gitu. Itu biasanya bikin kontennya seperti apa sih, Mas? Aku biasanya bikin konten yang buat aku, yang menurut aku pribadi menarik gitu ya. Jadi kalau Mm-mm. misalkan kayak kemarin ke MotoGP di sirkuit Pertamina Mandalika gitu, kita bikin konten Mm-mm. ngobrol-ngobrol sama beberapa pembalap, terus bikin Mm. konten hunting tanda tangan para pembalap gitu ya. Cuma kalau misalkan lagi traveling, kadang-kadang aku bikin konten hunting motor atau mobil yang emang ada di daerah sana gitu. Karena emang Oh, biasanya kan jadi yang beda-beda nih. uh, nggak di semua kota atau nggak di semua wilayah tuh ada ya kendaraannya gitu. Ya, jadi bisa kan ada kalau misalkan kita lagi ke contoh, kalau misalkan lagi ke Mm. kemarin ke Sabang gitu ya. Di Sabang tuh Mm. ada beberapa kendaraan yang emang hanya ada di Sabang doang gitu. Terus Mm. Itu kalau kendaraan apa tuh, misalkan Mas? Kalau boleh tahu? jadi di Sabang itu kebetulan kayaknya mereka memang punya peraturan daerah sendiri yang memang mereka tuh boleh masukin mobil bekas dari luar negeri gitu. Tapi hanya boleh sampai di Oh, Sabang aja ya oh gitu. Nah, jadi di Sabang gitu. tuh ada beberapa mobil yang mobil-mobil mewah gitu lah ya jatuhnya, tapi hanya ada di Sabang doang Hmm. gitu.
gitu. Oh, ternyata ada ya perizinan kayak gitu yang cuma bisa masuknya ke daerah Sabang doang gitu Ada, contohnya. jadi ada beberapa daerah di Indonesia yang memang dapat Hmm. special case seperti itu. Salah satu contohnya Sabang. Atau Hmm. misalkan kalau yang banyak orang lebih tahu Batam, Batam. Batam yang Oh masih. ya, Hmm, iya gitu. betul. Atau kalau misalkan lagi traveling ke luar negeri, nah Heeh. apalagi ke luar negeri biasanya kan lebih aneh-aneh lagi tuh kendaraannya. Itu Hmm. biasanya juga aku coba hunting lah istilahnya kayak gitu. My God, seru banget. Oke, oke, oke. Nah, kalau dari Mas Hafiz gimana? Suka naik motor juga nggak? Atau ada hobi berkendara lain gitu? Oke. Kalau saya sih sebenarnya hobi juga, Hmm. naik motor, main motor hobi juga. Saya juga suka touring. Kadang sebulan sekali tuh saya pasti touring juga. Cuman touringnya yang nggak jauh-jauh lah, nggak seperti Mas Dimas gitu. Jakarta Bali. Iya. Kalau saya masih Jakarta Puncak, Jakarta Bandung. Nah, gitu. Masih sering sih Mbak, Hmm. masih suka juga Oh, sama teman-teman. oh gitu. Ya, Oke deh. Terus nih Mas Hafiz, kalau boleh tahu gimana sih cara Mas Hafiz dapetin semangatnya untuk bisa nikmatin pengalaman berkendara yang fun, tapi itu tetap ngerasa safety gitu, tetap ngerasa aman di jalan. oke, kalau dari saya pribadi gitu ya, untuk Hmm. nimbulin semangatnya sebenarnya kita hobi dulu nih, hobi dulu Hmm. sama kegiatan yang ingin kita jalanin gitu, karena Oke. agak susah kalau misalkan kita melakukan aktivitas kita nggak hobi sama apa yang kita jalanin. Jadi hobi dulu, sukain dulu apa yang mau dilakukan gitu, karena memang jujur aja saya sendiri kalau touring juga ini padahal saya suka nih gitu, cuman mau mulainya itu males gitu, harus 2 hari Hmm. dulu Ngumpulin siapin dulu nih, niatnya emang ngumpulin itu semangatnya kendalanya ya. dulu gitu. Iya, iya. Iya nih, Benar-benar. ngumpulin fisiknya dulu, nyari temennya dulu kayak gitu, itu agak Nah. lama. Jadi yang pertama sih hobinya dulu ditemuin, Mm-mm. kemudian itu nanti akan muncul sendiri sih keinginan kita untuk melakukan itu, gitu sih paling. Gitu. Oh gitu. Apakah Mas Dimas kayak gitu juga? Kayak Mas Hafiz juga? Kadang suka ngerasa mager gitu, jadi kayak ditunda-tunda gitu nggak sih Mas? Emang kalau misalkan kita mau ngelakuin sesuatu sih emang apalagi kalau misalkan nggak doyan tuh pasti ada aja magernya gitu kan kayak aduh Iya, iya. nyiapin ini nyiapin tapi kalau misalkan ngomongin touring ya karena touring tuh eh, persiapannya juga emang lumayan gitu ya jadi ada Hmm. sih beberapa orang yang kayak udah besok touring gitu ada gitu tapi Hmm. kebanyakan sih biasanya touring tuh persiapan dulu planning dulu rutenya ke sini ke sana gitu terlebih Hmm. bagi teman-teman yang emang kesibukannya tidak bisa sefleksibel itu gitu ya misalkan emang ya gue Hmm. senin harus kantor gitu jadi gue punya Iya. waktu touring emang cuma Sabtu Minggu gitu ya, itu emang lebih baik sih sebenarnya di planning dulu sih. Ya, Misalkan hari ini Sabtu mau kemana, ntar Minggu udah mesti jalan balik gitu. Jadi emang mesti Hmm. disiapin rutenya, motornya juga Iya. disiapin, apa yang dibawa, gitu. Touringnya apakah touring camping atau misalkan di sana mau nyari hotel atau ada rumah temen. Kalau aku sih tipe orang yang ya kalau bisa disiapin lah ya semuanya. iya, Hmm. biar aman nih Mas, Ya biar perjalanannya aman. biar Biar tenang lah di jalan daripada deg-degan di jalan kan. yes, Hmm. karena kita nggak Kira-kira tahu kan sama ya berarti. kondisi. Hmm. Iya, kurang lebih sama. Soalnya kita nggak tahu nih Mbak, ke depannya di jalan kondisinya seperti apa gitu kan. Kalau Hmm. kita misalkan tidak Iya benar. prepare itu dengan baik, baik dari fisik kita sendiri, kondisi kendaraannya, gimana yang harus kita siap. Agak agak serem kalau misalnya, apalagi kalau perjalanannya jauh ya Mas Dimas ya. Apalagi Itu kalau harus perjalanannya jauh prepare. berhari-hari gitu ya. Ah, iya Hmm. bener. Gitu. Hmm. Kira-kira berarti laki-laki tuh emang sama ya, mirip-mirip ya hobinya tuh ya riding kayak gitu. Oke, oke. Ya betul, Makasih ya nggak Mas Dimas jauh-jauh sama lah. Mas Hafiz. Ya. Oke, thank you banget udah sharing seputar hobi kendaraannya Mas Hafiz sama Mas Dimas. Kayaknya yang udah diceritain sama Mas Dimas sebelumnya, kita pengen tahu juga deh, Hmm. sejak kapan ya Mas Dimas itu
mulai terjun ke dunia otomotif dan apa yang jadi pemicu Mas Dimas gitu buat akhirnya terjun dan uh, sampai sekarang masih dijalani. Kalau kalau ditanya sejak kapan di dunia otomotif tuh mungkin jawabannya sejak kecil sih Mbak. Karena emang dari kecil udah naik motor ya di area yang Hmm, tertutup ya, di area yang ah, tertutup. Udah diajakin kayak ke Sentul nonton gitu kan. oh, Bacaannya dari oh dulu tabloid emang tabloid tentang otomotif gitu. my God, lucu banget. Jadi emang dari kecil emang udah kecimpung ke situ gitu. Dari kecil emang udah kejarnya Hmm, datang ke pameran motor, datang ke pameran mobil hmm. gitu ya. Jadi Kayak emang udah tumplek-blek gitu ya. ya itu udah dari zaman dulu banget lah. Udah selalu ke Eh, sana ya. Jadi emang udah makanan dari kecil lah ya jatuhnya hmm, ngurusin hmm, atau melihat-lihat di dunia otomotif gitu. hmm, Jadi emang apa ya? Ya kayak aku ngerasa kayak ya emang kayaknya make sense aja gitu kalau misalkan hmm, aku mencoba nyemplung di dunia ini hmm. gitu, di dunia otomotif ini. Jadi emang ya bisa dibilang udah lumayan lama dari kecil. Seru banget. Emang seru banget sih Mas, tapi kalau misalkan ngejalanin kerjaan yang sesuai sama passion kita dari dulu ya. Hmm. Ya, alhamdulillah aku dapat kesempatan untuk ngerjain atau untuk kerja sesuai sama passion gitu ya. Itu Hmm, fotografi, videografi dan juga otomotif gitu. Jadi emang hmm, alhamdulillah dapat pas kesempatannya. banget. Jadi kalau ya jadi aku sebisa mungkin tidak mau sia-siakan lah. Bener Mas. Ya, lalu Mas Dimas tuh ngerasa ada hal spesial nggak sih selama menjadi automotive enthusiast tuh? Pastinya kan ada beberapa hal yang bikin Mas Dimas ngerasa happy gitu jadi content creator, yang hobinya nge-review otomotif gitu. Wah, momen spesial Yang kayaknya paling banyak Mas ya. Dimas inget banget gitu. Kayaknya sih banyak sih, banyak banget gitu ya. Cuman mungkin kalau baru-baru ini mungkin ya kalau misalkan aku boleh sharing tuh Hmm, eh, kemarin waktu di sirkuit Pertamina Mandalika waktu nonton MotoGP gitu ya, aku iya. dapat kesempatan nggak sengaja gitu ya, dapat kesempatan nggak Hmm. sengaja untuk motretin dan berada di tengah-tengah selebrasi tim yang menang. Jadi kemarin tuh ada tim Aprilia gitu ya yang kedua, pembalapnya namanya Vinales. Hmm. Uh, Beberapa hari sebelumnya sih emang udah ketemu di meet and greet gitu ya, tapi waktu balapan dia tetap juara dua. Dan aku emang dengan beberapa orang lainnya tuh emang kita nungguin lah di pedeknya gitu. Di pitnya itu kita emang nungguin mana nih kok dia nggak turun-turun ya gitu. Aku sebenarnya gitu Hmm. cuma kepengen foto cepet-cepet aja lah gitu kayak Ah, foto hmm. selfie aja sebentar gitu. Kita tungguin 5 menit udah turun, 15 menit, akhirnya setengah jam dia baru turun tuh karena Hmm. emang habis menang kan selalu ada press conference kan. Nah, Hmm. setelah pas dia turun itu aku pikir dia akan cuman kayak say hi aja ke fansnya yang ada di situ. Tapi Hmm. ternyata timnya tuh emang di situ nyediain selebrasi lah ya gitu. Hmm. Jadi apa selebrasi yang minuman yang disemprotin Hmm. kemana-mana gitu Iya. kan. Dan kebetulan Kasih aku emang quiz karena juga. karena emang aku emang suka motret suka bikin video gitu ya. Jadi aku emang Hmm. di situ megang kamera. Ya aku pas banget ternyata aku berada di situ tuh di momen timnya ini merayakan kemenangan di finales dan finalis pun juga kelihatan dari ekspresinya segala tuh auranya emang yang senang banget gitu kan dan Hmm. berada in the moment di situ tuh bisa motretin selebrasinya dengan Hmm. kameraku ya segalanya kameraku tuh basah bajuku juga basah karena kesemprot sama minuman yang mereka gini-gini ini tuh Hmm. jadi emang Oh basah my God. kamera basah tapi nangkep buat buat kita yang suka motret gitu ya, buat kita yang suka foto tuh momen itu kan emang berharga banget gitu Iya ya. benar. Jadi emang rasain ada di situ, rasain emosi kemenangannya, motretin cepet ada kali Eh, berapa puluh foto gitu. heeh. Terus ya ngelihat hasilnya gitu kayak wah gila ternyata seru banget gitu. Itu tuh salah Hmm. satu momen memorableku karena nggak setiap saat gitu ya, nggak setiap saat kita bisa nonton MotoGP pertama. Itu Benar. spesial banget kemarin di Indonesia.
dan dapat momen yang nggak disangka-sangka, yaitu berada di tengah-tengah selebrasi tim itu sendiri gitu. Mm-mm. Itu sih yang membuat aku kayak kemarin sempat, wah, menutup trip Mandalika dengan sangat-sangat keren Wah, gitu. aku kayaknya kalau jadi Mas Dimas udah nangis deh. Jadi itu beneran kayak, wah, Iya ini kan? momen yang ditunggu banget gitu. Cuacanya juga bagus lagi ya Mas ya. Kenapa? Cuaca Cuacanya lagi cerah ya kemarin. itu lagi Bener Nah banget. itu, jadi emang itu juga ya, makanya momen itu kadang-kadang nggak disangka lah ya. Jadi emang pas lagi selebrasi itu, jadi race-nya tuh mulai jam 3 sore, selesai jam Hmm. setengah 4 kali, jam setengah 4 lebih lah ya. Mereka press Hmm. conference tenang dan sore itu pas banget di pedek itu sekitar jam 5-an. Jadi matahari tuh emang udah mulai turun tuh di ujung. oh, Ah, kena Jadi matahari sunset. emang udah, iya, jadi kayak agak setengah mau sunset iya. gitu. Ya. Terus pas banget yang pedeknya outdoor, pas banget posisi aku dan posisi pembalapnya, semua timnya emang kayak matahari di belakang gitu. Jadi kayak, wah ini keren banget. Aku ikut, Iya aku Mas. ikut seneng lagi denger. Itu udah bener, wah Iya, keren banget kerasa sih. senengnya nyampe sini Mas. Gitu ya, alhamdulillah. Iya. Kelihatan happy-nya ya Mbak. Pasti Mas Iya. ceritainnya. Seru banget emang Wah, itu. oke, oke, ngomongin momen seru nih. Ceritain deh, Mas Dimas boleh tolong ceritain Hmm. salah satu momen yang paling membekas untuk Mas Dimas dong selama menjadi content creator itu boleh pengalaman dari kendaraan pribadi atau boleh juga pas lagi review kendaraan yang menurut Mas Dimas nih uh, memorable banget gitu. Pokoknya yang paling Mas Dimas ingat-ingat gitu. Kalau misalkan tadi mungkin kalau misalkan momen yang baru-baru ini dan tidak di motor gitu ya. Tapi kalau Ya. misalkan pas lagi motoran atau lagi nyetir mobil, aduh jujur sebenarnya banyak banget sih. Cuman emang salah satu momen yang aku senang banget tuh adalah sebelum COVID aku tuh sempat eh, keliling Indonesia, keliling ke 14 kota di Indonesia Timur lah. Jadi Wow. hampir almost weekend dalam waktu 6 bulan tuh kita ke 14 kota di Indonesia Timur. Itu Oke. momen aku juga kayak, wah alhamdulillah banget ya dari pekerjaan ini aku bisa keliling Indonesia Hmm. Timur gitu ya, di sana Hmm. keliling-keliling. Itu juga momen-momen di mana kayak emang indah banget sih Indonesia gitu ya. Iya. Hmm. Apalagi di daerah Indonesia Timur tuh banyak daerah yang belum tereksplor gitu ya. Bahkan yang udah Hmm. tereksplor pun juga masih indah banget. Hmm. Itu itu momen-momen nikmatin jalanan pakai motor gitu ya. Hmm. Aku terakhir Hmm. tuh salah satu kota yang aku ingat itu adalah Ternate. Aku hampir semingguan di sana. Itu keliling Pulau Ternate pakai motor tuh sebenarnya cuma 45 menit, Mbak. Jadi pulau itu Oh. emang kecil, hanya Ah. satu gunung. Jadi emang sebenarnya tuh pulau tuh gunung sih. Ah. Jadi kayak gunung, setengahnya mungkin kerendam air, di atasnya kota lah Hmm. gitu. Nah, jadi Hmm. pulaunya ini nih dikelilingi pakai motor itu sebenarnya cuma 45 menit lah, maksimal sejam lah gitu. Itu juga nggak kencang gitu. Hmm. Tapi mengelilingi pulau ini tuh sambil menikmati indahnya Indah pemandangan. banget ya. Iya, jadi Hmm. di sebelah kiri kita tuh gunung, kalau nggak salah Gunung Gama-Lama deh namanya. Hmm. Terus di sana tuh ada tempat yang memang kalau ingat ada duit 1.000. Duit 1.000 Oh, tuh ada dua gunung Iya. yang ada yang lain. Nah itu tuh ada titik itu tuh ada di situ tuh. oh, Karena emang diambil dari situ iya, kan. Jadi emang iya, iya. momen-momen kayak gitu tuh, kalau buat aku sih momen-momen kecil tapi banyak gitu sih Mbak, yang membuat aku tuh kayak, Hmm. wah emang seru banget sih motoran, apalagi di Indonesia Timur, ketemu ketemu banyak orang gitu ya, ketemu riders riders lain. Aku bahkan pernah ketemu riders Iya. yang dia touring dari Ternate sampai ke Aceh gitu ya, naik skutik berdua sama istrinya 3 bulan Hmm. gitu ya, PP. Jadi dari Ternate sampai Aceh tuh jauh banget Mbak, by the way. Hmm. Dengerin cerita orang-orang ini, ketemu banyak Hmm. komunitas dan dengerin mereka cerita. Itu yang membuat aku momen-momen bahagia atau momen spesial aku tuh, kalau buat aku mungkin adalah satu dua yang memang wow banget. Tapi kalau aku justru momen-momen kecil yang banyak ini nih yang membuat Hmm. jadi lebih lengkap lagi lah ceritanya. Iya benar. Kayak momen itu tuh belum tentu Mas Dimas bisa rasain lagi ya. Itu momen spesial banget pastinya buat Mas Dimas. Bener-bener Betul sekali Mbak, betul unforgettable sekali. moment. Iya. Ikut ikut
Aku tuh ikut membayangkan loh Mas Dimas cerita kayak gitu tuh Jadi, betapa indahnya Harus Ternate gitu. harus jadi harus iri Mbak ya, sama Mbak. Mas harus ke sana. Mas harus ke sana nyobain motoran di sana, Sok atau nyoba Mas Hafiz. nyobain nyebrang. Jadi dari Ternate itu bisa nyebrang ke Pulau Tidore, tapi motornya dinaikin ke atas kapal kayu gitu. Terus di kapal itu ketemu para penduduk lain, Oh my ngobrol God, gitu. seru banget. Keren Seru, sih pasti itu. seru banget. Parah. Keren banget Indonesia. Emang harus dieksplor. Iya, bener. Oke deh. Wah, seru banget ya Smart People. Dengar cerita, jadi denger cerita Mas Dimas jadi ikutan pengen jadi content creator otomotif juga nggak sih? Terus menurut Mas Dimas nih sama Mas Hafiz, pandangan kalian tuh terhadap masa depan industri otomotif tuh gimana sih? Karena kan teknologi zaman sekarang ini sudah makin berkembang pesat ya Mas ya. Kayak udah adanya Lu mobil yang bisa self-driving, juga kemungkinan malah katanya ya motor itu akan bisa self-driving juga gitu Mas. Menurut Mas Dimas sama Mas Hafiz pandangannya gimana? mungkin Mas Hafiz dulu boleh. Oh, saya Ya, dulu. boleh silakan Mas Hafiz. Gantian ya. Oke, baik, menurut saya sih memang perkembangan otomotif saat ini memang berkembangnya sih pesat banget ya Mbak. Maksudnya dari kurang lebih 2 tahun belakang lah setelah pas pandemi kita sudah muncul yang namanya mobil listrik, motor Hmm. listrik, segala macam sampai saat ini udah canggih-canggih dari yang benar tadi yang tadi Mbak Aya sampaikan dari self driving sampai Hmm. sampai macam-macam yang modelnya keren-keren juga gitu. Itu memang menurut saya sih memang pesat sekali gitu untuk perkembangannya ya. Eh, Hmm. dan dan kita juga sebagai user juga harus mulai mengikuti gitu, Ya, mulai mengikuti perkembangan tersebut gitu. Jadi biar nggak ketinggalan juga mau nggak mau harus harus mengikuti gitu ya Mbak ya. Nah, iya, benar Mas. termasuk juga dari eh, keamanannya pun kita harus juga mempersiapkan itu. Kalau dari sisi kita pun dari industri asuransi juga mengikuti itu tuh perkembangan teknologi apa ya industri otomotif gitu. Mau nggak mau kita juga karena kita juga punya produk otomotif tersebut, jadi mau nggak mau jadi Hmm. ngikut juga sih. Gitu sih kalau menurut saya ya. Oke, oke. Apa tuh gue udah punya asuransi untuk kendaraan yang udah bisa self driving juga Mas? Kalau untuk yang self driving sih belum, tapi kalau untuk Hmm. kendaraan listrik kita sudah ada beberapa produk yang Oh. produk mobil-mobil listrik yang bisa kita cover untuk perlindungan asuransinya. Contohnya kayak Wuling kita bisa REV, kemudian Hyundai kita bisa dan sama Hmm. juga BMW. Wah, itu kita bisa cover. Tapi kedepannya kita lihat sih kita akan terus memperbaiki itu sampai menyesuaikan dengan perkembangan otomotif yang ada saat ini. Seperti itu sih. Gitu. Oke. Kalau menurut Mas Dimas gimana? Kalau menurut aku emang bener banget sih perkembangan teknologi di dunia motor nih mungkin emang nggak secepat mobil lah ya itu kan tapi sebenarnya sih juga cepet banget gitu 2-3 tahun yang lalu merek motor listrik di Indonesia tuh baru bisa dihitung jari lah ya Hmm. tapi tahun ini bahkan di pameran-pameran besar aja jumlah merek motor listrik dan merek motor konvensional tuh udah sama atau bahkan lebih banyak motor listrik mereknya gitu Hmm. jadi emang perkembangan zaman itu lagi cepet-cepetnya nih gitu mungkin kalau dibandingin tuh sama kayak zaman zamannya ya kita sih dulu zaman zamannya HP itu masih baru mulai layar berwarna baru Hmm. mulai ada kamera Ya. ya kan istilahnya dulu dari Lain era itu. era era polyphonic terus sudah bisa naik ke era-era ringtone pakai lagu gitu kan Iya. kan perkembangannya cepat banget tuh nah ini Iya, sekarang iya kita tuh benar. lagi di momen itu tuh jadi motor-motor emang lagi berkembang cepet banget yang setahun lalu 2 tahun lalu motor listrik tuh paling jauh baru bisa let's say 50 kilo gitu ya tahun ini tuh udah Oh. hampir semuanya bisa 100 kilo sekali ngecharge gitu ya jadi emang Oh. perkembangannya cepet banget kita nggak tahu mungkin tahun depan Hmm. tiba-tiba udah ada yang langsung 200 kilo ya kan Ya. Hmm. selain itu pun
selain teknologinya makin cepat, satu hal yang bisa kita atur juga teknologinya makin affordable Iya. gitu. Yes, betul. Jadi yang motor tadinya motor listrik misalkan 50 kilo harganya misalkan masih 70 juta gitu ya. Sekarang yang 50 kilo mungkin udah 30 jutaan ke bawah gitu. Yang 100 kilo aja mungkin cuma 40-50. Jadi emang semakin affordable juga. Kalau ngomongin soal canggih-canggihan, ada satu motor pabrikan Itali bahkan yang di motornya itu udah ada radar depan, jadi adaptive cruise control. Jadi kita tinggal ngeset, tek gitu, terus kita bisa lepas tangan, motornya bisa ngegas sendiri. Kalau belok tetap belum bisa ya. Kalau belok kita harus tetap piringin badan. Tapi kalau misalkan di depan mobilnya ngerem, ya dia akan pelan-pelan ikut ngerem. Di depan ngegas, dia akan pelan-pelan ikut ngegas sampai ke limit yang udah ditentuin tadi. Ini sekarang di Indonesia sih baru masuk di motor-motor yang di harga sekitar 800 juta, 900 jutaan lah ya. Tapi biasanya teknologi seperti ini ditunggu 5 tahun, ditunggu 10 tahun, udah akan ada nih di motor-motor harga 100, gitu, harga 200. Jadi emang kita tunggu aja, pasti makin tahun makin seru, dan itu yang menurutku yang membuat menarik banget dari dunia otomotif. Masih berkembang banget gitu ya. Menurut Mas Dimas sama Mas Hafiz, buat kendaraan self-driving tuh di Jakarta ya, apalagi Jakarta kan jalanannya padat banget ya. Buat Mas Dimas sama Mas Hafiz tuh perlu nggak sih pakai mobil self-driving kayak gitu? Mau Mas Hafiz dulu jawab? Mas Dimas deh. Kalau buat aku pribadi sebenarnya kepake lumayan sekali. Aku kebetulan udah nyobain. Jadi sebenarnya teknologi self driving ini mungkin sebelumnya aku jelasin dulu. Self driving itu ada beberapa level nih, Mbak. Dari level 1, dari yang emang bisa cuma ngegas rem sendiri sampai level 4. Nah, level 4 ini level 4 atau level 5 gitu ya. Level 4 atau level 5 ini belum masuk nih di Indonesia. Tapi di level 3 ya, itu sebenarnya udah ada beberapa mobil di Indonesia nih yang bisa kayak gitu. Jadi bisa actually kalau depan macet kita berhenti, depan ngegas dia ngegas lagi. Kalau beloknya sedikit dia masih bisa nih. Gitu. Nah, itu tuh sebenarnya lumayan ngebantu banget di Jakarta, apalagi ketika lagi macet gitu ya. Karena emang ya tetap kaki kita emang harus standby gitu ya, tapi seenggaknya mengurangi gerakan kaki, ngegas rem. Terus setirnya kalau tuh dia bisa yang actually maju terbelok sedikit. Sebenarnya sih hal-hal kecil kayak gitu sih yang membuat terasa lebih mudah sedikit lah ya, gitu. Tapi in a way jadi membuat orang lebih mageran sih memang. Iya. Tapi kan mengurangi rasa capek. Plus minus sih memang ya kalau self driving itu ya Mas ya. Kalau misalkan kendaraan di ibu kota gitu, kalau kita melihatnya dari sisi kemacetannya gitu, wah itu sangat ngebantu banget sih pasti kan. Cuma kalau misalkan kita lihat dari sisi lainnya kayak misalkan jadi tenaga kerja berkurang, driver-driver supir-supir pada hilang seperti itu kan. Iya benar. Tapi kalau misalkan dibilang perlu penting apa enggak gitu ya, kalau untuk kemacetan ya itu mengurangi rasa lelah dalam berkendara ya Mas. Lumayan mengurangi rasa jenuh atau rasa capeknya tuh lumayan berkurang lah Mbak. Oke, keren sih pandangannya yang datang langsung dari POV seorang content creator yang memang terjun di dunia otomotif dan juga expert di drive dari Teguh Insurance. Kalau menurut Smart People gimana nih? Boleh komen pandangannya juga ya di kolom komentar. Thank you banget Mas Dimas sama Mas Hafiz buat sharing dan pandangannya juga terhadap dunia otomotif di zaman sekarang ini. Nah, kalau menurut Mas Dimas sama Mas Hafiz, lebih penting mana sih? Kenyamanan atau keamanan dalam berkendara? Keamanan atau kenyamanan ya? Wah. Ya. Susah juga jawabnya. Kalau aku kayaknya penting dua-duanya deh. Nyaman harus banget dapet gitu ya. Dan kenyamanan penting, keamanan juga penting. Keamanan dari sisi mobilnya itu sendiri emang atau motornya itu sendiri sehat ya kan, kemudian kenyamanan dari kita riding nggak pegel gitu ya,
Terus keamanan dari sisi proteksi sendiri itu juga penting banget. Itu ya menurutku biar nggak banyak beban pikiran aja sih di jalan. Oke, oke. Kalau menurut Mas Hafiz gimana? Keamanan atau kenyamanan? Kalau menurut saya, benar tadi Mas Dimas setuju juga sih. Menurut saya sih keamanan sama kenyamanan itu dua-duanya sama-sama penting, sama-sama penting dan sama-sama nggak bisa nih kita utamain keamanannya aja atau kenyamanannya aja yang tinggi, keamanannya nggak diperhatikan. Jadi menurut saya sih Hmm. itu dua hal yang harus berjalan bersamaan gitu. Nah, keamanannya sendiri pun sebenarnya juga eh, ada keamanan ekstra lagi gitu. Selain misalkan kondisi eh, kendaraannya yang sehat, kondisi fisiknya yang sehat juga juga paling enggak kendaraan itu juga terlindungi oleh eh, apa asuransi gitu. Jadi kitanya juga aman, kendaraannya aman, kondisi kondisi kendaraannya juga aman gitu. Jadi kalau kalau ada apa-apapun di jalan, karena kita kan nggak tahu nih di jalan tuh kita keluar gang aja udah ada resiko gitu. Jadi mungkin bisa ditambah lagi keamanan ekstranya itu Hmm. dengan ada perlindungan atas kendaraannya itu sendiri sih. Itu sih Mbak. Oke. Sebenarnya dua-duanya penting ya buat Dua-duanya kendaraan, penting. kenyamanan dan keamanan. Oke, oke, oke. Nah, ngomongin perlindungan non fisik dari kendaraan, berarti itu perlindungan seperti menggunakan asuransi gitu ya, Mas? Ya, Oke. Kalau Mas Dimas sendiri punya nggak sih asuransi untuk melindungi perjalanan Mas Dimas selama riding? Dan menurut Mas Dimas, sepenting apa untuk memiliki asuransi kendaraan? Karena kan Mas Dimas pasti kendaraannya banyak dan sering gonta-ganti kendaraan ya. Mas Hafiz juga boleh sharing tentang pentingnya asuransi ya. ya, Kalau dari aku sih sebenarnya penting penting banget gitu ya. Lebih ke arah tadi sih, ke ketenangan ketenangan pikiran kita kalau misalkan lagi berkendara gitu ya. Jadi Hmm. kita nggak usah apa ya istilahnya, kita nggak usah panik lah kalau sesuatu terjadi gitu ya. Eh, Mungkin hal yang simple, mungkin kalau kita sebagai pemilik kendaraan, apalagi yang emang hobi gitu ya, biasanya sih kita emang udah Hmm. nyiapin dana. Jadi ketika beli motor tuh atau beli mobil, biasanya kita udah nyiapin dana nih. Oke, ini dana kalau misalkan uh, butuh benerin ini itu gitu ya. Kalau amit-amit kejadian, kita tuh biasanya udah tahu tuh, apalagi kan anak mobil, anak motor tuh udah tahu. Mereka sebelum beli tuh mereka udah tahu nggak ini harga spare partnya segini nih nanti. Kalau misalkan kenapa-kenapa misalkan Hmm. gitu. Misalkan contoh anak motor, Iya. misalkan Matic gitu ya, oh nih fairing depan nih harganya kira-kira segini nih gitu. Kalau itu sih mungkin kita udah ketakar lah ya, anak-anak motor pasti udah pada Hmm. tahu lah. Hmm. Cuman yang nggak ketakar atau yang biasanya kita nggak bisa tahu itu adalah kalau misalkan amit-amit third party gitu. Jadi kalau misalkan amit-amit kita nyenggol orang, motornya itu rusak, nah itu tuh yang kadang-kadang bikin nggak tenang pikiran gitu, karena belum tentu kita nyiapin dana itu kan Hmm. gitu. Nah, Betul. kalau menurut aku sih sebenarnya si asuransi ini salah satunya kepakainya di sisi situ tuh. Jadi kalau misalkan amit-amit kenapa-kenapa gitu ya, Hmm. udah ada yang nge-cover itu tuh gitu. Dari sisi kita pemilik motornya nggak ada beban tambahan lah istilahnya kayak gitu. Itu sih jujur membuat tenang pikiran sih Hmm. Ya, gitu. betul banget, Mas. Oke. Kalau Mas Hafiz, menurut Mas Hafiz gimana dari sisi asuransi? kalau kalau saya menurut saya memang asuransi itu penting. Jadi ini juga buat apa teman-teman juga semua. Jadi asuransi itu penting, perlindungan asuransi itu penting karena apa? Kita nggak tahu nih risiko itu kapan akan terjadi. Risiko itu nggak kenal tanggal kalender, istilahnya kan gitu kan. Jadi eh, kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa, termasuk seperti tadi Mas Dimas sampaikan juga Mas Dimas sudah prepare nih untuk kalau misalkan kendaraannya rusak tapi dia tidak prepare untuk
third party-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman punya asuransi, misalkan T-Drive dari kami atau T-Ride gitu, teman-teman udah nggak usah khawatir untuk yang masalah third party itu gitu. Bahkan untuk coveran T-Drive kita sendiri pun kita tidak hanya mengcover third party-nya aja, tapi unit kendaraannya pun bisa kita cover gitu. Jadi yang tadinya budgetnya misalkan nih Mas Dimas tadi udah, iya kita udah membudgetin nih kalau misalkan kendaraannya rusak di bempernya atau apa gitu, atau lecet segala macam udah membudgetin, cuman nanti nominalnya ternyata jauh lebih besar dari budget, kan pusing gitu. Tapi kalau misalkan nanti Mas Dimas sudah punya asuransi, cukup budgetin biaya untuk bayar premi asuransinya aja untuk segala macam kerusakan yang akan terjadi yang kita nggak tahu itu seperti apa, itu sudah aman, bisa kita cover resikonya. Seperti itu sih, Mbak. Oke, emang harus tetap mikirin keamanan dan keselamatan ya selama berkendara tuh supaya hati juga tenang setiap kali ngelakuin perjalanan gitu ya. Betul. Oke, thank you Mas Dimas sama Mas Hafiz buat jawabannya. Jadi Solusi yang dihadirkan T-Drive untuk memberikan proteksi terbaik bagi para driver. untuk pertanyaan yang tadi, apa saja solusi yang dihadirkan T-Drive untuk memberikan proteksi terbaik bagi para driver? Oke. Contoh kecilnya kita di sini mempunyai yang namanya T-Rex, itu di mana salah satu program kita towing yang standby selama 24 jam. Namun memang ini masih tersedia di beberapa kota saja gitu. Dan kita juga punya layanan emergency di mana teman-teman smart people yang misalkan terdapat kendala gitu jam 2 malam atau larut malam punya masalah, misalkan ban bocor atau apa, itu bisa telepon langsung ke Calltia kami. Jadi nanti teman-teman dari Calltia akan standby dan bisa membantu teman-teman yang mungkin sedang kesulitan seperti itu. Nah, selain itu juga kita juga punya perlindungan secara menyeluruh dan juga TLO gitu. Jadi untuk T-Drive-nya ini sendiri, T-Drive ini ada program komprehensif dan juga TLO, di mana kalau di mana komprehensif ini mengcover seluruhnya, dan namun untuk yang TLO hanya kerusakan di atas 75%. Kemudian jaringan rekanan bengkel kita juga luas gitu. Jaringan kita luas yang berada di seluruh Indonesia, itu teman-teman juga bisa dapetin di aplikasi kita di T-Drive untuk listnya, dan juga proses klaim yang mudah seperti itu. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Jawaban untuk Tria Jurusnya. Oke, selanjutnya Mas Dimas boleh langsung dijawab aja secara singkat, karena ini kedua pertanyaannya langsung untuk Mas Dimas nih, boleh singkat aja nggak apa-apa. Mungkin kalau dukanya suka tadi udah ya. Kalau dukanya apa ya? Dukanya ya, ini juga bingung deh. Soalnya kok kayaknya so far alhamdulillah seru-seru aja kayaknya. Mungkin dukanya kadang-kadang apa ya? Mungkin kadang-kadang emang harus ada trip lah ya. Jadi emang kadang-kadang ngerasa homesick. Cuman ya it's part of the job. Jadi emang dilakuin aja. Terus apa lagi tadi pertanyaan yang bingung? Lupa aku, sorry. Gimana cara modifikasi kendaraan secara baik tanpa menyebabkan kondisi kendaraan ringkih? Oke, jadi sebenarnya gini, kalau kita punya kendaraan itu sebenarnya keadaan terbaik kendaraan itu sebenarnya ketika motor atau mobil itu standar, gitu ya. Itu sebenarnya udah paling baik deh, karena udah dihitung sama pabrik yang udah R&D bertahun-tahun. Jadi sebenarnya paling baik itu sebenarnya ketika standar. Cuman aku paham, ya pasti anak motor, anak mobil pengen modif. Aku pun juga begitu. Nah, pokoknya setiap kali modif sesuatu itu pasti akan berpengaruh, atau kemungkinan besar akan berpengaruh sama durability
gitu ya, durabilitas dari mobil atau motor tersebut. Jadi sekarang tinggal kita atur nih, apakah misalkan motor atau mobil kita tuh satu-satunya di rumah yang satu-satunya yang bisa menunjang mobilitas kita gitu. Nah, mungkin kalau keadaannya seperti itu ya mungkin modifikasinya nggak usah banyak-banyak lah ya. Karena mobilitas kita tergantung sama itu. Tapi kalau misalkan di rumah mungkin ada 2 atau 3 mobil motor, dan kita punya satu kendaraan yang emang buat dimodifikasi, itu terserah deh. Itu boleh tuh dimodifikasi segini-demikian rupa. Tapi emang kalau misalkan cuma satu sih aku rasa modifikasinya nggak usah terlalu banyak. Yang penting bisa membantu kita untuk mobilitas gitu. Bahkan juga mungkin untuk beberapa orang untuk kerja. Ya kan? Nah, kalau emang paling gampang yang tidak mempengaruhi durability atau yang paling sedikit mempengaruhi durability itu emang sebenarnya biasanya di estetika. Contoh kalau motor itu bisa gonta-ganti warna pakai dekal gitu ya. Misalkan ganti bentuk spion gitu. Jadi hal-hal yang tidak mempengaruhi kinerja motornya itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita udah masuk ke mesin, itu durabilitasnya biasanya akan terpengaruhi. Tapi kalau estetika aja sih, so far sih harusnya masih aman-aman aja ya. Oke. Jadi kalau boleh saran ya mungkin kalau mau mulai modif estetika dulu kali ya. Oke. Boleh dijawab singkat aja ya. Kak Dimas, top 3 barang yang wajib dibawa saat berkendara dong Kak. Kakak prefer jalan keluar atau ke dalam negeri? Top 3 barang yang harus dibawa ketika jalan-jalan atau ketika berkendara? Ketika berkendara. Terus prefer berkendara ke keluar atau ke dalam negeri? Pernah ya, Mas Dimas pernah sampai keluar negeri ya? Di luar negeri riding atau nyetir pernah. Cuma kalau dari Indonesia sampai ke luar negeri belum sih. Kalau aku prefer luar negeri itu dalam negeri, aku prefer semuanya. Karena masing-masing punya kelebihan masing-masing gitu ya. Di luar negeri emang indah, tapi di Indonesia juga nggak kalah indah kayak yang tadi kita ceritain. Kalau top 3 barang yang harus aku bawa, kalau motoran, kacamata hitam, penting banget. Biar mata kita nggak capek, nggak silau. Power bank, ya kan, atau segala bentuk casasan biar kita tetap bisa terkoneksi sama dunia luar. Kalau ada apa-apa, amit-amit atau kalau perlu ngabarin. Mungkin yang ketiga, kalau aku nggak bisa nggak ada lagu sih. Jadi biasanya aku bawa headset. Entah headset, entah sesuatu yang, atau aku punya Bluetooth yang emang udah nempel di helm buat dengerin lagu kalau pakai helm. Iya, biasanya itu sih kalau aku. Oke, gak berasa kita sampai juga di penghujung TikTok kali ini. Seru kan topik pembahasannya kali ini. Aku juga mau ucapin terima kasih banyak untuk Mas Dimas dan Mas Hafiz yang udah bersedia nemenin Smart People ngobrol-ngobrol di TikTok kali ini. Terima kasih ya udah mau sharing-sharing pengalaman dan berbagi tips dalam berkendara dengan aman untuk Smart People yang kira-kira masih awam banget nih kayak aku sama dunia otomotif. Pastinya ilmu dari Mas Dimas sama Mas Hafiz akan bermanfaat banget buat saya dan Smart People. Mas Dimas dan Mas Hafiz, ada yang mau disampaikan nggak buat Smart People yang dari tadi udah ngikutin live kita nih dari awal sampai akhir ini? Kalau dari aku tetap stay safe aja di jalan. Ingat di rumah selalu ada yang nungguin. Oke. Kalau dari saya, jangan di kamar aja, keluar. Di Indonesia masih banyak tempat-tempat indah yang harus teman-teman explore. Oke, aku setuju banget sih. Sama aku mau remind lagi untuk nggak lupa kasih tambahan perlindungan buat Smart People yang mau melakukan perjalanan menggunakan mobil atau motor dengan menggunakan T-Drive atau T-Ride dari Tugu Insurance supaya perjalanan dan kendaraan kamu lebih aman dan terproteksi. Kamu juga jadi bisa nikmatin perjalanan kamu tanpa takut terjadi apa-apa. Dengan begitu, TikTok kita kali ini akan kita akhiri. Terima kasih banyak untuk Smart People yang masih setia nontonin live-nya hingga akhir live ini. Dan jangan lupa untuk follow seluruh sosial media Tugu Insurance. Dan juga boleh kunjungi website Tugu Insurance di www.tugu.com untuk informasi lebih lanjut seputar T-Drive dan T-Ride atau produk asuransi lainnya. Aku, Ataya Hasya, pamit undur diri dan sampai jumpa di TikTok selanjutnya ya Smart People. Dadah! Dadah, thank you semuanya, pamit. Thank you Mas Dimas, Mas Hafiz. Thank you. See you again.